Halo, selamat pagi anak-anakku yang manis dan murah senyum. Ayo, mana senyumnya anak-anakku? Jangan cemberut ya. Siap mendengarkan Bu Guru cerita? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi menjelang siang. Ayo, mana jawabannya? Oh iya. Bagaimana kabar hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, tadi bermain apa saja di luar? Yang ngantar sekolah, yang ngantar ke PAUD? Tadi siapa? Yang mengantar ke TK? Bunda? Ayah? Kakak? Oh iya, siapa saja? Sudah salim belum? Udah sarapan belum? Ayo, jangan-jangan di sini ada yang belum mandi ya? Iya. Di sini Bu Guru kenalkan, ini Bu Guru. Ya, Bu Guru akan bercerita tentang kasuari yang hemat. Ya, kasuari yang hemat. Oke. Kasuari yang hemat. Ada yang pernah lihat hewan kasuari anak-anakku? Seperti apa? Coba Bu Guru mau dengar. Besar. Iya. Bisa dimakan? Bisa. Siapa pernah makan daging kasuari? Rasanya seperti apa? Enak, kayak ayam? Iya. Oke. Kasuari yang hemat. Ya, hemat. Hemat pangkal kaya. Di sini siapa anak-anak yang hemat? Oke. Guru akan bercerita. Didengar ya. Disimak baik-baik ya. Oke. Di sebuah wilayah di lereng pegunungan Kartens terdapat sebuah kampung yang penduduknya hidup dengan aman, damai, dan sangat berkecukupan. Sebagian besar penduduk kampung itu bermata pencarian sebagai pendulang emas. Kampung itu memang terkenal kaya raya karena di kampung itu terdapat tambang emas. Ya, tapi sayangnya penduduk kampung itu memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu suka berfoya-foya dan menghamburkan uang. Kepala kampung itu pun sering khawatir melihat perilaku warganya. Ia sering berjalan-jalan ke hutan sendirian sambil berpikir apa yang seharusnya ia lakukan terhadap warga kampungnya agar tidak berfoya-foya. Tiba-tiba, pada suatu hari, pada saat kepala kampung sedang berjalan-jalan di hutan, ia berjumpa dengan kasuari. Kasuari berkata, "Hai, salam sejahtera Tuan," ucap kasuari menyapanya. Kepala kampung pun balas, "Hah? Suara siapa itu? Di sini tidak ada siapa-siapa," ucap kepala kampung. Kepala kampung bingung dan melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapa-siapa.
Kasuari berusaha berteriak sambil mengangkat kepala dan loncat-loncat supaya terlihat oleh kepala kampung. Kasuari pun berteriak, "Aku di sini, di bawah pohon semak-semak, Tuan," ucap Kasuari. Kepala kampung pun masih mencari-cari dari mana suara itu. Di semak-semak? Loh, apakah kamu yang berbicara padaku, Kasuari? Ucap kepala kampung. Aku tadi melamun. Tapi, mengapa kau sendirian saja, Kasuari? Bukankah biasanya selalu bersama teman-temanmu mencari makan? Kasuari pun menangis terseduh sambil bercerita. Kasuari berkata, "Itulah, Tuan, aku kehilangan teman-temanku. Tadi ketika kami sedang mencari makan bersama-sama, aku tertarik pada buah matoa yang jatuh di tanah, Tuan. Aku main-main dulu dengan matoa itu. Tapi ternyata ketika aku sadar, teman-temanku sudah tidak ada. Aku kehilangan arah, Tuan. Aku kehilangan teman-temanku entah di mana." Kalau sang Kasuari curhat kepada kepala kampung. Kepala kampung pun menjawab, begitu. Sudahlah, Kasuari, jangan bersedih. Apakah kau mau ikut denganku? Akan kuberikan kau makanan yang cukup. Lagi pula, tampaknya aku butuh teman bicara, tawar kepala kampung. Kasuari pun menjawab, "Baik, Tuan, aku akan ikut denganmu." Si Kasuari dan kepala kampung kemudian kembali ke desa. Kepala kampung memasukkan Kasuari ke dalam sangkar yang agak besar di belakang rumahnya. Kasuari berkata, Nah, kita sudah sampai, Kasuari." Maaf, kepala kampung berkata, "Nah, kita sudah sampai, Kasuari. Kau akan kutaruh di kandang belakang rumah. Dan ini janjiku, jagung kering. Setiap bulan ku berikan kau 1 sak jagung kering, tapi kau harus baik-baik ya di sini," ucap kepala kampung sambil memberikan 1 karung jagung. Selanjutnya, kepala kampung dan Kasuari berteman baik. Namun, tiba-tiba terjadilah musibah di kampung tersebut. Tanggul yang menahan air sungai mendadak jebol. Air mengalir deras sekali ke kampung tersebut. Semua orang panik. Kekacauan di mana-mana. Air bah menyapu bersih rumah-rumah penduduk beserta segala harta benda warga. Tambang emas yang jadi mata pencarian utama para penduduk pun ikut diterjang air. Untung saja seluruh penduduk selamat. Mereka semua berkumpul di rumah kepala kampung yang terletak di dataran yang lebih tinggi. Kepala kampung berkata, Tenanglah wargaku. Kalian semua aman di sini." Warga kampung pun menyebut, "Bagaimana kami mau tenang? Rumah dan harta benda kami semua hanyut terbawa air bah. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak punya persediaan makanan apapun," teriak yang lainnya. Saling bersahut-sahutan, saling curhat, dan saling menyalahkan satu sama lainnya.
kepala kampung pun tetap bijak. Dengan tenang ia berkata, "Tenang dulu, tenangkan diri kalian. Sementara itu, mari ku kenalkan kalian pada sahabatku, si Kasuari." Kepala kampung lalu membawa warga ke belakang rumah, menemui si Kasuari, sahabatnya itu. Kepala kampung berkata, "Loh, mengapa masih ada jagung kering di sini? Kasuari, apakah kau tak suka jatah jagung kering yang kuberikan untukmu 1 bulan ini?" Tanya kepala kampung yang terheran-heran karena jagung masih banyak. Kasuari pun menjawab, "Bukan begitu sahabatku. Aku makan sedikit-sedikit, supaya jika ternyata Tuan lupa untuk memberiku makan, aku sedang pergi, aku masih punya persediaan. Maafkan aku sahabatku. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, Tuan." Balas Kasuari. Ya, Kasuari tidak menghabiskan jagung dalam 1 bulan sekaligus, karena Kasuari hanya memakan yang cukup, tidak berlebihan. Itu untuk mengantisipasi kalau Pak Kepala Kampungnya lupa memberi makan, maka ia masih memiliki persediaan. Semua orang yang berada di rumah kepala kampung mendengar perkataan si Kasuari dan mereka semua tertegun. Warga terheran-heran dengan sikap Kasuari. Wong dikasih makan kok nggak dihabisin, begitu pikirnya. Si Kasuari yang hanya memiliki 1 sak jagung kering saja bisa berhemat dan berpikir untuk menyimpan persediaan untuk saat-saat sulit. Seluruh warga kampung akhirnya menyadari kesalahan mereka yang mereka lakukan, yaitu berfoya-foya dan menghamburkan uang serta tidak menabung. Pada akhirnya air mulai surut. Warga pun mulai hidup berhemat dan dia belajar menabung dan tidak berfoya-foya setelah melihat Kasuari. Jadi, apa yang didapatkan di saat itu tidak harus dihabiskan, ia harus menyisakan untuk ke depan. Jadi, di sini Kasuari memberikan contoh yaitu hidup hemat. Jadi, jika kita diberi sesuatu itu harus dihemat, tidak untuk berfoya-foya. Pada akhirnya, setelah air bah itu reda, warga kampung bahu-membahu membangun kampung mereka kembali dengan apa yang ada. Mereka hidup sederhana dan tidak lagi hidup berlebih-lebihan. Memang, sekarang kampung itu bukan lagi kampung terkaya di seluruh negeri, tapi warga kampung itu bahagia, aman dan tentram. Jadi anak-anakku, kita harus hidup sederhana, tidak berlebihan, berfoya-foya. Kita harus menghemat. Tidak boleh kita menghambur-hamburkan jajan, tidak boleh kita menghamburkan nasi, dan tidak boleh kita terus-menerus minta baju baru, mainan baru, karena mainan yang lama masih bisa kita pakai. Bagaimana anak-anakku? Di sini anak-anakku udah ada yang hemat? Coba angkat tangan. Yang tidak minta mainan terus. Coba Bu Guru mau lihat. Oh iya, pintar. Ada lagi? Ya, jadi Bu Guru percaya ya, di sini anak-anakku hemat semua, manis semua, dan selalu menjadi anak dengaran.
kita harus hemat, saling menolong. Tidak boleh minta terus-terusan, apalagi kalau sampai nangis ke mama atau bunda. Aku nangis pokoknya kalau nggak dibeliin. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan untuk membeli sesuatu, ya. Misalnya mainan, kan mainan lama masih ada, kecuali kalau sudah rusak. Bagaimana anak-anakku? Siap? Siap. Nanti mainannya dirawat ya. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mau mendengar dan menyimak. Oke, sekarang Bu Guru tanya. Tadi ada hewan apa saja yang kita ceritakan? Ya, burung kasuari. Terus tadi di situ ada siapa saja? Ada kepala kampung dan warga. Warga kampungnya kenapa? Ada apa saja di situ? Ya, nanti Bu Guru tanya ya, apa aja yang ada di gambar tersebut ya. Warnanya apa saja, sedang ngapain. Terus boleh anak-anakku cerita ulang ya, boleh Bu Guru dengar. Nanti setelah selesai, anak-anakku menceritakan ulang ya, yang masih diingat ya. Oke anak-anakku, ceritanya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Teman-teman, senyum ya. Sampai jumpa, sampai besok lagi. Selamat pagi menjelang siang. Dadah. Terima kasih.